Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekonomi mikro ruang 7, kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ilmu ekonomi. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia KBBI, ilmu ekonomi menjelaskan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah termasuk uang, perdagangan, atau segala perindustrian. Juga hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya. Selain itu, menurut KBBI, ilmu ekonomi juga berkaitan dengan perekonomian negara. Maksud dari perekonomian di sini yaitu segala aturan atau tata cara dalam berekonomi atau perindustrian dan perdagangan. Ilmu ekonomi juga berurusan dengan keuangan rumah tangga yang berarti organisasi atau negara. Definisi ilmu ekonomi menurut Wikipedia Ensiklopedia Indonesia adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia atau sosial, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Ilmu ekonomi. Istilah ilmu ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos yang berarti aturan, peraturan, dan hukum. Jadi secara garis besar dapat diartikan segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Ilmu ekonomi menurut ahli. Selain pengertian secara umum, terdapat pula definisi ilmu ekonomi menurut sejumlah pakar atau para ahli, baik yang berasal dari luar negeri maupun negara Indonesia. 1. Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang dapat digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, atau nilai pemakaian dan nilai pertukaran. 2. Adam Smith. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Ilmu ekonomi menurut ahli. Selain pengertian secara umum, terdapat pula definisi ilmu ekonomi menurut sejumlah pakar atau ahli, baik berasal dari luar negeri maupun negara Indonesia. 3. M. Manulang. Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Kemakmuran adalah kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik berupa barang atau jasa. 4. Von Neumann dan Morgenstern. Ilmu ekonomi adalah disiplin ilmu yang sangat disayangkan apabila digunakan secara tidak ilmiah, sebab para tokoh terkemukanya sibuk mengurusi solusi untuk masalah yang terjadi pada zaman itu. Aymar. Selain pengertian secara umum, terdapat pula definisi ilmu ekonomi menurut sejumlah pakar atau para ahli, baik yang berasal dari luar negeri maupun negara Indonesia. Yang kelima, Richard G. Lipsey. Richard G. Lipsey mengutarakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka guna media yang tidak terbatas. Yang keenam, Khurshid Ahmad. Ilmu ekonomi merupakan sebuah usaha sistematis untuk memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungan dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.
Yang ketujuh, Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia. Permasalahan di sini tentunya berupa masalah tentang perekonomian sesuai prinsip dan teori yang efektif serta efisien. Yang kedelapan, John Stuart Mill. John Stuart Mill merupakan seorang filsuf empiris yang terkenal di Inggris, berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu praktis atau sains praktikal yang mempelajari tentang seluk-beluk penagihan dan pengeluaran, juga tentang kegiatan produksi dan distribusi kekayaan. Yang kesembilan, Amwal. Menurut Amwal, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang menentukan sebuah keputusan yang efektif. Keputusan ini diambil guna mengelola sumber daya yang ada. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat. Yang ke-10, Suherman Roshidi. Filsuf asal Indonesia Suherman Roshidi mengatakan pengertian ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sungguh-sungguh memberikan pengetahuan. Manfaat ilmu ekonomi. Yang pertama ada memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. Yang kedua, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Ketiga, membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Keempat, membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Kelima, meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi dan global. Berdasarkan buku ekonomi oleh Alan S., ilmu ekonomi dibedakan menjadi 3 kelompok dasar, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. 3 pembagian ilmu ekonomi dan penjelasannya. Ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif bersifat deskripsi, yang berarti ilmu ekonomi ini memaparkan data-data yang bisa menggambarkan berbagai fakta serta fenomena ekonomi yang terjadi. Dengan ilmu ekonomi deskriptif, maka kamu bisa lebih dalam ketika mengkaji atau menganalisis gambaran kondisi dan fakta-fakta apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam suatu kegiatan atau lingkup perekonomian. Agar gambaran tersebut valid, maka data yang dikumpulkan harus mengacu pada kenyataan atau fakta yang sebenarnya, dan harus tersusun secara sistematis. Data yang terkumpul juga bervariatif, bisa angka, grafik, kurva, atau bentuk penyajian lainnya. Di Indonesia, ilmu ekonomi deskriptif digunakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi Indonesia baik secara makro maupun mikro. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Lagi-lagi dengan ilmu ekonomi teori, ilmu ekonomi ini berupa menjelaskan masalah yang terjadi dengan membedahnya berdasarkan pengertian hubungan sebab akibat serta cara kerja dari sistem perekonomian tersebut. Landasan teori ini mengacu pada hasil observasi yang menyangkut aksi dan reaksi yang timbul serta hubungannya dengan kondisi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang memiliki pembahasan dan kajian dengan aspek lebih luas, dalam arti keseluruhan dari kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi masuk dalam kajian ini. Tidak heran, proses analisis pada ilmu ekonomi ini bersifat global dan berfokus pada menyeluruh. Beberapa contoh kajian dalam ekonomi ini meliputi pengangguran yang tinggi akan mempengaruhi instrumen pertumbuhan perekonomian di suatu negara, kasus inflasi
yang terjadi menyebabkan terjadinya peningkatan harga secara terus-menerus. Naiknya suku bunga bisa menyebabkan peningkatan beban bunga. Yang kedua, ilmu ekonomi mikro. Dalam ilmu ekonomi mikro, justru pembahasannya lebih terbatas dan ruang lingkupnya khusus pada suatu kegiatan ekonomi saja. Permasalahan dan kajian yang muncul pada ekonomi mikro, contohnya, harga dasar dan harga tertinggi perlu ditetapkan demi menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Naiknya harga bahan bakar dapat memengaruhi penurunan pendapatan pelaku usaha, termasuk mengemudi selaku pihak logistik. Terjadinya monopolistik pasar bisa mempersempit peluang bisnis para pemain baru, sehingga semangat kewirausahaan masyarakat bisa menurun. Saluran dan rantai distribusi yang panjang berpengaruh pada tingginya harga barang saat sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan ilmu ekonomi yang lebih berfokus pada pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis, khususnya bagi individu dalam mengambil ketentuan kebijakan, pedoman, atau standar tertentu dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Ilmu ekonomi ini bermanfaat untuk menyelesaikan masalah ekonomi dengan mempraktikkan segala sesuatu yang telah dikumpulkan dan disimpulkan dari hasil ekonomi deskriptif dan ekonomi teori atau makro dan mikro. Dengan menggunakan kesimpulan-kesimpulan dari dua teori ekonomi tersebut, maka penerapan atau penyelesaian masalah ekonomi yang terjadi bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Contoh dan kasus dalam ekonomi mikro terapan misalnya pada ruang lingkup perusahaan, ekonomi moneter, dan perbankan. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.